Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja siswa, di mana lembar kerja siswa itu adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKS biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kerja harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. LKS dapat digunakan untuk mata pelajaran apa saja. Kemudian tugas-tugas sebuah lembar kegiatan tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik secara baik apabila tidak dilengkapi dengan buku lain atau referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya tersebut. Yang selanjutnya yaitu struktur lembar kerja siswa. Nah, dalam proses belajar mengajar, LKS sering dimanfaatkan sebagai buku latihan siswa yang di dalamnya memuat satu ringkasan materi. Dengan adanya ringkasan materi ini, siswa akan lebih mudah memahami materi. Yang kedua, soal-soal latihan. Nah, bentuk soal-soal latihan yang memuat dalam lembar kerja siswa umumnya berisi soal-soal subjektif atau berupa uraian. Yang kedua yaitu soal-soal objektif. Pada tipe ini, butir-butir soal yang diberikan kepada peserta didik disertai dengan alternatif jawaban, sehingga peserta didik tinggal memilih satu di antara alternatif jawaban yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu sistematika LKS. Nah, dalam sistematika LKS ini umumnya terdiri dari pertama, judul LKS, yang kedua, pengantar. Dalam pengantar berisi uraian singkat bahan pelajaran yang dicakup dalam kegiatan. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Dalam tujuan kegiatan ini berisi kompetensi yang harus dicapai siswa setelah melakukan percobaan. Tujuan pembelajaran rinci pada masing-masing kegiatan. Yang keempat yaitu alat dan bahan. Nah, dalam alat dan bahan ini memuat alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan. Yang kelima, langkah kegiatan. Dalam langkah kegiatan berisi sejumlah langkah cara pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan siswa. Yang pertama yaitu tabel atau hasil pengamatan. Yang kedua, pertanyaan, dan yang ketiga, kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu tujuan lembar kerja siswa. Nah, LKS dibuat bertujuan untuk menuntut siswa agar berbagai kegiatan yang perlu diberikan serta mempertimbangkan proses berpikir yang akan ditumbuhkan pada diri siswa. Selain itu juga tujuan lembar kerja siswa ini untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang telah diberikan oleh guru, melatih siswa berpikir lebih mantap dalam kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir yaitu memperbaiki minat siswa untuk belajar. Misalnya, guru membuat LKS lebih sistematis, berwarna, serta bergambar untuk menarik perhatian dalam memperjelaskan LKS tersebut. Kemudian ada ciri-ciri lembar kerja siswa. Adapun ciri-ciri lembar kerja siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, LKS terdiri dari beberapa halaman. Yang kedua, LKS dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh satuan tingkat pendidikan tertentu. Dan yang ketiga, di dalamnya terdiri uraian singkat tentang pokok bahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal pilihan ganda, dan soal-soal isian. Yang selanjutnya yaitu fungsi lembar kerja bagi siswa dan bagi guru. Kalau bagi siswa, LKS berfungsi untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang didapatkan. Sedangkan bagi guru, LKS berfungsi untuk menuntun siswa akan berbagai kegiatan yang perlu diberikannya serta mempertimbangkan proses berpikir yang bagaimana akan ditumbuhkan pada diri siswa itu. Kemudian ada penulisan dalam lembar kerja siswa. Nah, langkah-langkah penulisan LKS ini yang pertama melakukan analisis kurikulum, standar kompetensi dasar, indikator dan materi pembelajaran. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Yang ketiga, menentukan judul LKS. Yang keempat, menulis LKS. Dan yang kelima, menentukan alat penilaian. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang lembar kerja siswa. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.